Sahabat bisnis yang berbahagia, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola usaha ayam potong menggunakan sistem komputerisasi, khususnya ayam potong yang masih hidup. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah login ke dalam sistem. Kemudian semua master yang akan digunakan harus disetting terlebih dahulu, terutama adalah master kode ayam hidup. Di sini ada satuan, kemudian ada kategori ayamnya berdasarkan rata-rata ayam. Di sini ada nama ayamnya dan di sebelah kanan adalah harganya. Selain itu harus dibuat kode tabungan, di mana kadang pembeli atau pedagang pasar saat membeli ayam menitipkan tabungan berdasarkan kilo atau berdasarkan per periode pengambilan. Kemudian yang berikutnya adalah master pedagang harus disetting terlebih dahulu. Kemudian ada tabungan yang dititipkan per kilonya, mungkin ada yang pakai tabungan, mungkin ada yang tidak. Nah, di situ harus disetting juga. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah apabila terjadi transaksi pembelian, maka harus diinput ke menu purchase, kemudian purchase invoice. Nah, di sini harus diinput supplier adalah peternak atau penyuplai ayamnya. Kemudian di sini dipilih kode ayamnya dan masukkan total ekor dan kilo berdasarkan data tangkap. Kemudian harga per kilonya harus diinput juga, akan ketemu total tagihan yang harus dibayarkan ke supplier. Tanggal jangan lupa disetting sesuai dengan tanggal pembelian. Berikutnya untuk transaksi penjualan. Transaksi penjualan adalah penjualan ke pedagang pasar. Untuk input transaksi penjualan, pilih new, kemudian masukkan nama pedagang, jangan lupa pilih tanggal transaksinya. Apabila tanggalnya sesuai dengan tanggal sistem, maka tidak perlu diedit. Kemudian pilih ditambahkan satu baris. Nah, di sini masukkan kuantiti ekor dan kuantiti kilo. Kemudian akan ketemu rata-rata ayam dan harganya akan otomatis keluar. Di sini ada harga X tabungan, yaitu harga sebelum tabungan per ekornya, dan harga ekor setelah tabungan. Apabila ada keranjang berikutnya, maka tambahkan baris untuk input kode ayam berikutnya. Nah, di sini description akan terisi secara otomatis berdasarkan rata-rata ayam sesuai dengan setting yang ada di master stock. Apabila sini sudah selesai, maka simpan. Nah, di sini tabungan akan bertambah secara otomatis berdasarkan kilo dan total kilonya. Akan ketemu tabungan per nomor invoice yang ini. Setelah itu untuk input baru maka pilih new, untuk keluar maka pilih close. Jika akan mencetak maka pilih preview yang ada di atas di sini, kemudian pilih format yang akan digunakan. Nah, dari format di sini bisa dikirim melalui WhatsApp menggunakan PDF, atau untuk mencetak pilih gambar printer. Untuk melihat laporan tabungan berdasarkan pedagang, bisa masuk ke menu GL, kemudian print ledger report. Pilih nama pedagang. Kemudian apply. Nah, di sini tabungan yang tadi
pada nomor invoice IV00033. Nah, ini bisa juga dicetak yang apabila diperlukan untuk dikirim ke pedagang. Nah, ini seperti ini, nanti ini bisa dikirim ke pedagang supaya transaksi lebih transparan. Jika akan melihat sisa bon yang ada di pedagang, maka masuk ke menu print customer balance report. Kemudian jika hanya pedagang tertentu maka bisa dipilih dari sini. Jika semuanya maka pilih apply. Nah, dari sini ada detail nomor invoice. Nah, di kolom knock off ini adalah kolom yang sudah pernah dibayar untuk nomor invoice yang ini. Untuk melihat secara keseluruhan bisa di preview. Nah, di sini akan keluar. Amount adalah nilai asli sesuai dengan bon. Dan OS adalah kolom sisa. Jika pernah dibayarkan bon yang pernah diterbitkan, maka nilainya akan seperti ini. Ini juga bisa dikirim melalui PDF atau dicetak langsung. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sini untuk melihat laporan laba rugi usaha yang dilakukan. Nah, di sini pilih sampai dengan tanggal berapa. Kemudian pilih levelnya. Yang di sini adalah pilih format laporan. Di sini seperti ini. Nah, ini adalah kolom month to date bulan ini. Artinya bulan Januari. Dan ini last month artinya bulan sebelumnya. Bulan Desember apabila sudah ada transaksi maka nilainya akan ditampilkan secara otomatis. Dan ini year to date adalah tahun ini, tahun 2021. Dan last year adalah tahun sebelumnya. Nah, ini adalah penjualan di bulan ini. Dan ini adalah yang pembelian adalah pembelian di bulan ini. Kemudian persediaan akhir adalah sisa ayam yang ada di gudang yang belum terjual. Dan ini adalah modal untuk penjualan senilai sekian. Ini adalah laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Ini adalah biaya-biaya operasional. Ini adalah total biaya operasional dan ini adalah laba rugi bersih setelah dikurangi biaya operasional. Ini bisa dicetak juga seperti ini atau diekspor ke Excel. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik. Kemudian saya jelaskan apa manfaatnya menggunakan sistem dalam pengelolaan distribusi ayam. 1. Data lebih akurat dan dipercaya pelanggan. Yang kedua, mudah mengontrol tagihan pelanggan. Yang ketiga, terhindar dari tagihan yang terselip atau tertagih lebih dari sekali. Ini biasanya kalau manual seringkali terjadi. Yang keempat adalah cepat mengeluarkan laporan cukup dengan hitungan menit, karena hanya memilih filter kemudian apply maka data otomatis akan keluar atau akan ditampilkan. Dan yang kelima, mudah mengontrol tabungan pelanggan jika ada. Ini seperti laporan yang tadi dicontohkan, bisa ditampilkan berdasarkan pelanggan. Jadi pedagang lebih percaya untuk membeli barang dari Anda. Yang keenam, mudah dalam melihat laporan keuangan usaha.
seperti laporan laba rugi yang tadi sudah dicontohkan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mudah merencanakan masa depan seperti penambahan armada, perluasan usaha. Karena dengan adanya laporan laba rugi, maka Anda bisa merencanakan untuk masa depan usaha. Mungkin video kali ini cukup sekian. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.